pembelajaran kita mengenai dasar-dasar pemrograman, yaitu mengenai tentang variabel, konstanta, dan tipe data. Jadi di video kali ini ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu variabel, konstanta, dan tipe data. Nah, mungkin videonya cukup lama tapi nggak apa-apa ya, asalkan kalian paham gitu aja. Dan materi ini tentang variabel, konstanta, dan tipe data, saya mendapatkan referensi dari Bapak Feriko Pasaribus selaku dosen dasar-dasar pemrograman, dan tentunya dari Google juga sambil searching gitu ya. Nah, kita langsung aja ke variabel dan konstanta. Jadi kita ke pengertiannya dulu aja. Nah, konstanta itu sebuah elemen yang nilainya sudah ditetapkan. Oke, sedangkan variabel sebuah elemen yang nilainya berubah-ubah atau bersifat tidak tetap begitu ya. Mungkin kalian sudah paham karena di matematika juga sudah sering diajarin konstanta dan variabel. Mungkin kalian bisa review lagi dengan contoh berikut ini. Jadi begini, misal luas lingkaran kan pi kali r kuadrat begitu ya, ataupun pi kali r begitu. Nah, sekarang kita pecah coba. Pi dari luas lingkaran ini sudah ditentukan kan nilainya? Ya, 3,14 ataupun 22/7. Oke, artinya si pi ini walaupun soalnya bagaimana begitu ya, walaupun soalnya berbeda, tapi si pi ini sudah mempunyai nilai. Oke, dan nilainya itu 3,14 ataupun 22/7. Sedangkan si r-nya berapa nilainya? Nah, nilai si r ini tergantung dari soalnya ya. Jadi nilainya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Artinya, si nilai r ini bisa berubah-ubah. Oke, tidak memiliki nilai sebenarnya, tergantung dari soal yang diberikan. Nah, makanya si pi disebut sebagai konstanta. Kenapa konstanta? Karena nilainya sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah tentunya. Karena memang dari rumusnya sudah seperti ini. Nah, sedangkan si r-nya itu disebut variabel. Kenapa variabel? Karena nilainya bisa berubah-ubah. Gitu ya. Atau contoh lain begini. Volume kubus. Rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Kalau kalian perhatikan, sisinya bisa berubah nggak? Oke, bisa. Berarti sisinya ini adalah variabel. Dan volume kubus tidak menggunakan konstanta di dalam rumusnya. Oke ya, mudah-mudahan kalian paham dengan contoh ini. Dan mempunyai gambaran konstanta bagaimana, variabel bagaimana. Lanjut aja, konsep variabel dan konstanta. Yang pertama, konstanta dan variabel hanya menyimpan data secara sementara. Artinya memang datanya itu disimpan di dalam RAM. Dan RAM itu adalah tempat penyimpanan sementara. Kenapa kok seperti itu? Karena begini logikanya. Ketika kita membuat program, kita pasti di dalam source code-nya itu pasti ada konstanta dan variabel. Oke ya, pasti ada konstanta dan variabel. Nah, konstanta dan variabel ini hanya akan berlaku ketika program itu dijalankan. Bener nggak? Jadi kalau misalnya programnya nggak dijalankan, ya nggak berlaku begitu. Artinya, ketika program dijalankan, otomatis dia memakan RAM kan? Dia memakan kapasitas RAM. Nah, itu kenapa si konstanta dan variabel ini hanya dapat menyimpan data secara sementara. Karena ya tergantung programnya kapan dijalankan. Jadi misal ya, konstanta dan variabel ini menyimpan datanya secara permanen begitu. Jadi ketika kita menghidupkan komputer, itu udah kepake kapasitas memorinya untuk konstanta dan variabel. Nah, itu kayaknya nggak mungkin begitu. Jadi kalau misal kita punya 100 aplikasi, berarti ketika kita ngidupin komputer, RAM kita langsung habis karena